فبأي آلاء ربكما تكذبان. Di sini Ibnu Hajar diberi contoh ya. Diberi contoh. Hadits Ibnu Abbas. Itu dari jalur Hubayb Ibnu Habib, dari Abu Ishaq, dari Al-Aizar bin Quraith, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hubayb bin Habib ini itu adalah rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Ya, kalau digambarkan begini haditsnya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Meriwayatkan darinya, kita cari ya, di mana perputaran sanadnya. Atau saya bentuk yang lain ya. Sekarang Ibnu Abbas. Yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas namanya Al-Aizar Ibn Huraith. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan dari Al-Aizar Abu Ishaq As-Sabi'i. Dari Abu Ishaq yang meriwayatkan darinya adalah Hubayb Ibn Habib. Tulisannya sama ya, tapi bacanya beda. Hubayb Ibnu Habib. Hubayb bin Habib ini dhaif. Baik, dia menyelisih siapa? Di sini ada thiqat, rawi-rawi thiqat, tidak disebut namanya oleh Abu Hatim. Mereka meriwayatkan dari Abu Ishaq. Sama. Dari Abu Ishaq juga dari Al-Aizar. Dari Al-Aizar juga dari Ibnu Abbas. Tapi dari ucapan Ibnu Abbas. Sekarang lihat dulu perputaran sanadnya di mana, makhrajnya. Madarus sanad, makhrajul hadits, madarul hadits. Abu Ishaq. Ini makhrajnya ya. Abu Ishaq. Sama ya. Perbedaannya di mana? Itu antum harus bedakan dulu. Kalau sudah dapat makhrajnya, pertanyaan berikutnya di mana perbedaannya? Kalau Hubayb dia meriwayatkan hadis secara apa? Marfu, ini namanya marfu. Baik. Namanya marfu. Kalau ini Ibnu Abbas dari ucapannya artinya apa? Mauquf. Hubayb meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Kalau thiqah yang lain dari Abu Ishaq, dari Al-Uzair, dari Ibnu Abbas berucap begini. Kelihatan perbedaannya kan? Nah, sekarang berbeda. Ini mukhalafah namanya. Nah, sekarang dilihat Hubayb ternyata dia dhaif. Dan ini yang menyelisihinya thiqah. Maka yang thiqah ini riwayatnya disebut apa? Inilah yang disebut al-ma'ruf. Dan ini disebut apa? Ini disebut al-munkar. Jelas ya? Baik, ini salah satu definisi untuk syadz dan munkar. Salah satu definisi.
Iya, dan Ibnu Salah sebenarnya kalau antum sudah paham ini, ada satu lagi pembahasan di masalah syadz dan munkar. Sebelum saya lanjut ke sebelum kita ketemu nanti di pembahasan akan diulangi dari sebab kelemahan. Saya perlu ingatkan ya bahwa syadz dan munkar itu ada istilah-istilah penggunaan. Ibnu Hajar di sini rahimahullah ini membawa satu istilah di versi sebagian digunakan oleh ulama. Tapi sebenarnya penggunaan syadz dan munkar itu kadang digunakan oleh para ulama dengan makna yang sama. Jadi syadz mereka hitung sebagai apa? Hadits munkar. Munkar dihitung syadz juga. Jelas sampai sini? Dan mereka menganggap bahwa syadz dan munkar itu sebabnya ada dua. Sebab yang pertama karena mukhalafah, karena menyelisihi. Dan sebab yang kedua karena tafarrud, bima la yahtamil. Karena bersendirian dengan sesuatu yang dia tidak bisa bersendirian. Tidak bisa bersendirian. Itu namanya tafarrud, bima la yahtamil. Iya. Baik. Jadi pembahasan agak detail ya, cuman saya ingin kasih pendahuluan. Jadi kalau mukhalafah contohnya seperti yang kita sudah baca tadi semua. Kita sudah kasih contoh, itu contoh mukhalafah. Ada juga hadits dibilang munkar, padahal tidak ada mukhalafah. Cuma rawinya, dia menyampaikan satu hadits, itu tidak cocok dia. Di tingkatan itu menyampaikannya. Misalnya, Al-Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini murid-muridnya banyak sekali. Dari para imam. Tiba-tiba datang rawi pertengahan khafifud dhabt, dia meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri, tidak ada orang lain yang meriwayatkan kecuali dia. Kira-kira bagaimana? Diterima atau tidak? Tidak diterima. Karena akan dikatakan Az-Zuhri ini hadits-haditsnya dikenal oleh murid-muridnya. Dikenal oleh murid-muridnya. Bahkan ada sebagian yang menulis buku tentang riwayat Az-Zuhri semuanya. Kok tiba-tiba dia keluar dengan satu riwayat, tidak ada yang lain yang tahu. Jelas ya? Akhirnya dibilang dia bersendirian dengan hal yang mungkar namanya. Bersendirian dengan hal yang mungkar. Baik, itu mungkar juga, dihitung syadz juga sebenarnya. Tapi tidak ada menyelisihi. Cuman dia bersendirian, tafarrud dengan sesuatu yang dia tidak layak. Tidak dianggap bisa bersendirian dengan hal yang seperti itu. Baik, jelas sampai sini? Iya. Dan ini sama persis ya dengan hadits al-ajn. Iya. Sama persis dengan masalah hadits al-ajn. Tahu antum hadits al-ajn? Hah? Hadits al-ajn itu hadits di pembahasan sholat. Hadits di pembahasan sholat. Ya. Jadi kalau misalnya seorang itu sholat, begitu dia mau bangkit, dia ginikan tangannya, bersandar di atas tangannya. Ini hadits apa? Hadits al-ajn namanya. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi di dalam Gharibul Hadits. Dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabarani. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Iya. Baik. Jadi hadits ini dari jalur seorang rawi yang bernama Al-Haytham. Dari jalur seorang rawi yang bernama Al-Haytham bin Alqamah bin Qais bin Tha'lab. Meriwayatkan dari Al-Azraq bin Qais. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi lihat jalurnya ya. Al-Haytham bin Qais
Meriwayatkan dari siapa? Al-Haytham bin Alqamah. Saya tuliskan ya. Supaya kita tahu bentuk-bentuk. Dan ceritanya kenapa ini hadits Ibnu Umar. Sahabatnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Yang lafadznya di At-Tabarani itu dikatakan oleh Al-Azraq bin Qais, yang meriwayatkan dari Ibnu Umar siapa? Al-Azraq ibn Qais. Dari Al-Azraq yang meriwayatkan darinya adalah Al-Haytham ibn Alqamah. Baik. Al-Azraq ini thiqah, Al-Azraq. Dia thiqah. Al-Haytham bin Alqamah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Al-Haytham bin Alqamah ini. Iya. Sebab Al-Haytham bin Alqamah ini rawi tidak ada yang menjarah, tidak ada yang mentakdil. Cuman ada beberapa rawi thiqah yang meriwayatkan darinya. Yang mentauthiknya, yang mentakdil dia adalah Ibnu Hibban rahimahullah. Iya. Sebagian ulama ada yang bikin kaidah ya bahwa kalau ada rawi dari kalangan tabi'in, ada beberapa rawi thiqah yang meriwayatkan di tadil oleh Ibnu Hibban, itu bisa dihasankan haditsnya. Jelas ya? Kalau rawi yang meriwayatkan darinya rawi thiqah. Baik. Kita di kaidah itu anggaplah dia ini hasanul hadits, anggap. Walaupun ke dhaif lebih cocok ya. Anggap. Sekarang begini ceritanya. Ini hadits tentang sholat. Saya mau tanya, hadits tentang sholat ini. Andai kata Nabi begini, azan ketika sholat. Kira-kira yang meriwayatkan dari sahabat cuma Ibnu Umar saja? Ini sholat tiap hari sholat. Masa yang meriwayatkan cuma Ibnu Umar? Gak cocok kan? Satu. Dari Ibnu Umar murid-muridnya yang lain yang mana? Mana anak beliau Salim bin Abdullah? Mana Nafi'? Mana Abdullah bin Dinar? Ini para tabi'in murid-murid Ibnu Umar. Masa tidak ada yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar? Jelas ya? Kok bisa datang Al-Haytham ibn Alqamah bersendirian di dalam meriwayatkan? Ini yang bersendirian seperti ini, itu dihitung sebagai riwayat yang mungkar. Riwayat yang apa? Yang mungkar. Iya. Itu dari alasan kenapa banyak dari ulama mengoreksi ulama yang lain yang mensahihkan hadits ini. Ya antum tahu ya, ada sebagian ulama kita yang menguatkan hadits ini. Tapi ulama yang lain melemahkan hadits ini. Melemahkan hadits ini. Di antara yang melemahkannya banyak ya, ada guru kami Syekh Mukbir rahimahullah. Ada Syekh Bakar Abu Zaid dan banyak dari ulama Saudi melemahkan hadits ini. Baik. Dan itu alasan pelemahannya jelas. Ini bentuk tafarrud disebut dengan nama apa? Mungkar juga dari sudut riwayat. Baik, selesai sampai sini? Paham ya? Ya kalau saya duduk saya beri contoh antum di sini, nanti kita ganti pelajaran namanya. Kita pelajarannya masuk ke dalam pembahasan ilmu ilalul hadits. Itu lain lagi pembahasannya. Cuma saya di sini beri contoh-contoh antum supaya paham penggunaan riwayat-riwayat. Baik. Dan supaya dipahami ya bahwa kadang ada sebagian perbuatan sholat di pembahasan sholat itu berbeda antara seorang alim dengan alim yang lainnya. Belum tentu alim yang lainnya itu tidak punya dalil, mungkin dia punya pendapat juga. Ya. Ya sebagian ikhwah ya dia baca sifat sholat Nabi karya sebagian ulama kita, seakan-akan yang lain semuanya salah sholatnya. Mungkin kalau dia lihat Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh bin Baz sholat, oh ini Syekh ini tidak paham sholat. Karena dia cuma baca di
di pendapat seorang ulama. Itu tidak cocok seperti itu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ini ilmu ada kaidah-kaidahnya. Ada pembahasan-pembahasannya. Ya, dan kadang seorang alim dia berbuat sesuatu, itu ada pandangan-pandangannya di dalam hal tersebut. Jelas sampai sini? Kalau saya beri contoh saja di pembahasan sholat banyak ya, tapi nanti ini saya jadi tidak enak nanti banyak orang yang bilang bahwa Ustadz ini kok agak banyak menghantam pihak lain gitu. Padahal sebenarnya ini pembahasan ilmiah. Yang mau melakukan ya silahkan, yang tidak mau melakukan ya tidak ada masalah. Ya tapi kalau misalnya kayak saya bisa membaca, saya bisa meneliti. Haram bagi saya bertaklid, ikut-ikutan. Untuk apa saya belajar kalau saya ikut-ikutan? Jelas ya? Jadi saya harus mengungkapkan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Iya. Tapi bagi orang yang misalnya awam, ada syekh fulan begini, syekh fulan begitu, dia tidak bisa membedakan, dia lihat saja yang mana lebih alim dari keduanya, dia ikutin, tidak ada masalah bagi dia. Jelas sampai sini? Jadi itu hal sepele sebenarnya, tidak usah terlalu diributkan. Besar-besar. Ini gerak-gerakan jari, tidak gerak-gerakan jari, wah, saya boikot kamu 3 hari. Jelas ya? Ketika saya lemahkan hadits menggerak-gerakkan jari, ya ada sebagian orang yang mengatakan yang melemahkannya itu cuma orang jahil. Subhanallah. Itu yang melemahkan saya sudah sebut tadi, Syekh Mukbil dan mayoritas ulama Yaman. Di Saudi banyak dari ulama yang melemahkan. Semuanya jahil begitu, tidak cocok itu bahasa ya. Tidak bagus bahasa kayak begitu. Tapi kalau seorang belajar bidang ilmu, maka dia mengerti kaidah-kaidahnya. Dia mengerti kaidah-kaidahnya. Ini kaidah-kaidahnya jelas ya. Apalagi kalau kita baca dari buku-buku ilal, buku-buku tentang cacat-cacat hadits dan seterusnya, itu akan nampak lebih jelas insyaallah taala. Baik.